Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Scorpi? Oke, kita lanjutin lagi readingan sebelumnya ya, Scorpi. Ini masih pembahasan untuk di Juni dalam waktu dekat. Gimana kabarmu, Lur? Oh ya, dari kota mana aja nih sedulur yang hadir? Boleh deh nanti komen dulu ya. Dan seperti biasa ya, videonya juga nggak diedit. Jadi kalau kedengaran suara-suara yang agak berisik lainnya ya saya mohon maaf ya Lur ya. Ya memang sengaja nggak pernah diedit sih. Biar kesannya kita seperti lagi ngobrol gitu, Scorpi. Oke, semoga banyak petunjuk untuk Scorpi, amin. Gimana Lur di Juni? Apakah semuanya terasa lebih baik atau sebaliknya? Monggo komen aja. Kita ulas sedikit tentang Mei dan awal Juni tanggal 1 sampai 10 ya. Kemarin juga udah kita bahas ya untuk full Juninya. Dan cluenya kemarin banyak perubahan sampai ke akhir bulannya ya, amin ya. Cuman kita akan coba reading lagi untuk Scorpi. Semoga ya siapa tahu ada petunjuk baru di sini, ada clue baru untuk Scorpi sendiri. Mei, memang amazing banget ya Mei ya Lur ya. Mei itu mungkin salah satu bulan siklus ya, atau siklus tahunan kan. Kemarin ada saya bahas ya, di mana siklus tahunan itu ada momen di mana di bulan tertentu itu akan bener-bener ruwetnya parah ya, dan sulit untuk kita hindari kayak gitu. Mei emang amazing banget, luar biasa banget ya. Badainya gede banget di Mei itu kemarin, dan itu hampir merata sih ya, bukan cuma Scorpi itu sendiri gitu. Oke, di sini Scorpi. Saya mau ulas sedikit di sini tentang problem kamu dengan orang terdekat atau keluarga ya. Ya, keluarga ini luas loh ya, bisa tentang orang tua, kakak, adik, saudara yang lain, bla 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 bla. Karena ya walaupun nggak semua dari Scorpi sih, memang ada beberapa di antara Scorpi yang berkonflik dengan itu tadi, dengan keluarga ya. Jadi di sini hati-hati ya teman-teman Scorpi. Ini sepertinya ya cuma nggak banyak sih nggak semua dari Scorpi ya. Ini mungkin hanya beberapa persen dari orang-orang Scorpi. Kamu di sini harus sabar, di mana kamu sepertinya lagi menjadi bahan pembicaraan atau sedang diomongin ya oleh orang-orang terdekat kamu ya, gitu. Ya memang keadaan ini sih memang agak sulit ya, dan mungkin kamu juga sudah merasakan hal itu, kamu sudah menyadari ya, karena biasanya Scorpi memang peka orangnya. Ya, saat ini yang bisa dilakukan Scorpi ya sekarang cukup diam, dan ya kedepannya pun juga ya, terutama di akhir bulan ya, mendekati akhir bulan, di sini banyak di antara Scorpi yang akhirnya kembali kepada si Scorpi itu sendiri. Artinya jadi dirinya muncul lagi nih Scorpio. Ya, dimana kamu di akhir bulan ini kamu terasa lebih tenang ya, kamu terasa lebih humble, dan banyak sisi positif dalam diri kamu. Karena ya Scorpio pun menyadari bahwa sebenarnya kamu nggak perlu terlalu banyak ngerespon mereka-mereka yang notabene nggak suka sama kamu lah, yang inilah, yang itulah gitu. Ya, dan kamu pun juga jangan mikirin mereka gitu loh. Karena ini pada akhirnya membuat kamu nggak stabil, Scorpio. Lebih ke diri kamu yang nggak stabil gitu. Perasaan kamu bercampur aduk, ya pikiran kamu apa lagi,
kadang kayak ngoceh yang gimana gitu, nggak tahu ya, pikiran itu terkadang ngelantur gitu loh, perasaan sangat-sangat nggak nyaman, enek lah di dalam diri rasanya, waduh kayak udah udah kayak cendol campur aja sih gitu loh, kalau cendol enak ya. Ya Scorpio ini, saya mau sedikit koreksi dulu ya untuk teman-teman Scorpio ya, mungkin di antara kamu lagi banyak banget yang mengalami gejolak dalam diri ya, lebih ke dalam dirinya gitu loh. Kalau bicara tentang rezeki ya sebenarnya rezeki si Scorpio cukup stabil ya sampai ke akhir bulan juga gitu loh ya. Dan banyak sih rezekinya sebenarnya ya kalau untuk bicara tentang rezeki. Cuman ya di sini untuk masalah dirinya Scorpio itu sendiri sih yang kerasa banget energinya ya. Gejolak kamu, ketidakstabilan kamu gitu. Dan ini saya akan kupas ya, gejolak dalam diri Scorpio ini ada dua versi ya. Satu disebabkan karena lingkungan ya. Terutama orang terdekat Scorpio, nanti kita bahas, ini akan seru pembahasannya. Satu, yang kedua, ini gejolak yang muncul secara tiba-tiba dalam diri tanpa adanya penyebab yang pasti. Kayak gitu. Nah, kalau kamu ngerasain ya kamu sebenarnya fan-fan aja sih gitu. Keadaan kamu ya sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kalau kamu ngerasakan semuanya baik, terus tiba-tiba dirimu sendiri kok ngerasa nggak nyaman, nggak tenang gitu. Dan nggak tahu mau bahagia tuh sulit banget, rasanya bad mood banget, magernya parah gitu. Ada apa? Ya ini gejolak dalam diri kamu yang muncul secara tiba-tiba. Ya ini bisa saya kaitkan dengan kondisi bulan ya, di kondisi bulan yang mungkin dari Mei kemarin, ya parahnya banget ya, parah pakai banget sih. Nah, di sini Scorpio, ya siklus ini pasti akan berlalu. Saya yakin bener, kamu di Juni juga akan banyak perubahan dan sekarang pun sebenarnya dari tanggal 10 ke sana ya, tanggal 10 ke depan sana itu sudah banyak banget kok perubahan dalam diri kamu dan kamu jauh lebih baik nantinya. Ini serius, ya kamu amati lah ya. Tapi balik ke diri manusianya lagi loh ya, karena ada faktor yang sangat sulit yang harus Scorpio hadapi, yaitu tentang dirinya sendiri. Kendali diri ini yang jadi PR paling berat dari Scorpio itu sendiri. Karena Scorpio itu suka banget liarnya dan banyak ketidakpahaman dan tidak nyadarin kalau dirinya itu liar. Ya. Nah, ini saya koreksi. Ini cukup banyak dari antara 1 sampai 100% Scorpio yang sedang liar 70%-nya. Ya. 30% udah stabil, ya mungkin karena dari segi usia, tapi usia juga nggak bisa jadi patokan sih. Ya ketidakstabilan dari Scorpio, keliaran dalam diri ini, ya saya nggak bisa nyalahin hal itu sih, karena memang keadaan uji bulannya kita memang nggak masuk ke dalam siklus tahunan gitu ya. Arti siklus tahunan ya dalam satu tahun ada beberapa bulan ya. Ini yang saya tangkap, kita berakhirnya di Juni ini. Di Juli, Agustus, September sampai Desember itu insya Allah situasinya akan lebih nyaman lah gitu loh. Nggak separah kayak bulan Mei, pertengahan April atau awal April kemarin, ya kan? Gejolaknya luar biasa. Nah kalau Juni cukup di awal sih, ya gejolak yang banyak banget cuma di awal. Cuma nanti sampai ke akhir bulan udah mulai stabil gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini Scorpio sedang berjuang menghadapi diri sendiri ya. Dan kamu juga nyadari sebenarnya kalau diri kamu itu terkadang cukup liar dan kamu bingung sama diri kamu sendiri, kenapa kok aku begini, kenapa kok aku begitu gitu loh. Ya, kamu sendiri nggak mungkin menginginkan segala sesuatu yang kamu rasakan ini terjadi, kan nggak mungkin gitu loh ya. Cuman ya kadang bingungnya itu kamu itu sudah berusaha untuk eh, memperbaiki, menahan ya segala sesuatu yang mungkin nggak baik, itu kamu udah berusaha keras di fase itu. Cuman itu tadi namanya diri sendiri itu paling sulit, yaitu hawa nafsu ya. Gejolak hawa nafsu lagi kerasa banget. Dan di Mei kemarin faktor perselingkuhan banyak banget ya. Ya udahlah, nggak usah bohong lah ya. Untuk ya tidak semua dari Scorpio, memang banyak di antara Scorpio ataupun yang vice versanya itu di Mei kemarin banyak faktor perselingkuhan gitu.
Cuman kalau di Juni saya nangkap ini nggak ada, ya bukannya nggak ada sih, apa ya, lebih mengecil lah gitu loh, faktor perselingkuhan lebih mengecil, cuman lebih kepada konflik dengan keluarga ya, dengan orang terdekat dari Scorpio sendiri. Ini ada dua versi juga, satu disebabkan oleh memang lingkungannya yang lagi banyak membicarakan Scorpio, yang kedua ini tentang asumsi pikiran dari Scorpio sendiri. Nah, ini harus kamu garis bawahi dan kamu renungin ya Scorpio. Kalau ada di antara kamu yang mungkin overthinking atau cemas, atau kamu berasumsi bahwasanya oh orang terdekat kamu nih begini begini begini, mereka suka begini 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 sama kamu, itu harus kamu kecilkan pikiran-pikiran seperti itu. Nggak boleh kamu gedein. Karena itu akan membelenggu diri kamu gitu loh. Karena ya logika sederhananya adalah mau seburuk apapun mereka adalah keluarga. Ingat, suatu hari ketika kamu tidak berdaya, kamu di rumah sakit, siapa yang nemenin? Kalau bukan keluarga, siapa yang jenguk? Terus kalau kamu sudah di sekaratul maut, di ujung maut, siapa yang ada di situ kalau bukan keluarga? Oke, kemudian ketika sudah pulang ke rahmatullah, siapa yang mendoakan kamu kalau bukan keluarga? Ya. Walaupun sifat-sifat mereka itu banyak bersinggungan atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya kini harus kamu olak-alik gitu loh, agar kebencian dalam diri kamu tidak membelenggu terus-menerus. Karena satu sisi tetap kamu butuh mereka gitu loh. Ya, kita nggak bisa terlalu ego oleh diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa selalu membenci gitu loh. Ya, sorry sedikit saya koreksi di sini, ya ini demi kebaikan kamu juga gitu loh. Karena apa yang dihadapi Scorpio di bulan ini sebenarnya nggak begitu parah-parah banget, enggak. Ini cuman hal-hal yang sifatnya ya umum lah gitu loh, yang sering kita alami sebenarnya. Dan saya yakin kamu juga ya sudahlah gitu. Ya. Ya, untuk di tanggal 10 sampai 15 ini ya memang dalam dirimu lagi naik turun banget gitu loh ya. Secara emosi pun juga lagi naik turun, perasaan kamu pun juga lagi naik turun, kadang anteng, kadang panas, dingin gitu. Cuman saya yakin ini siklus ini akan berakhir, teman-teman. Di akhir bulan ini semua akan membaik. Ya kamu lihat sendiri. Tapi ingat satu hal ya, apapun yang saya bahas di sini, poinnya ke dalam diri kamu. Ya kalau diri kamu sendiri nggak mau menyadari segala sesuatu dalam diri kamu yang kamu sadar bahwasanya itu nggak baik, tapi masih kamu lakukan, ya kamu harus berperang melawan itu semua. Dan tidak ada yang mampu merubahmu kecuali dirimu sendiri. Oke? Banyak gejolak yang terjadi ya disebabkan oleh kelalaian diri sendiri. Itu faktanya. Cuman nggak tahu ya kamu bisa nyadari atau tidak. Karena ya itu tadi, manusia sangat identik ya dengan kebaikan, identik dengan kebenaran, di mana manusia pada akhirnya banyak banget yang tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan dan tidak mau menyalahkan diri sendiri, gitu loh. Padahal udah tahu diri itu salah. Bahkan banyak yang sampai berani membohongi diri sendiri. Kebohongan ada banyak banget di sini. Ya mengenai kesalahan, semua orang pasti mempunyai kesalahan, tapi setiap orang pasti punya caranya sendiri-sendiri untuk memperbaiki. Dan kamu perlu perbaikan itu mulai saat ini dan perlu kesadaran tingkat tinggi. Ya. Kenapa? Karena jujur sih, ya kamu nggak seburuk yang kamu pikirkan saat ini. Kondisi kamu nggak se ekstrim yang kamu bayangkan hari ini. Nggak, lur. Kenapa kamu bisa berpikir semua dalam hidupmu kok kerasa berantakan, hancur, lebur, bla 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 bla? Karena complicated dalam diri kamu yang nggak bisa kamu kuasai. Segala pikiran, produk-produk pikiran, ya hal-hal yang nggak seharusnya kamu pikirin, semuanya numpuk di dalam kepala kamu sekarang. Itulah yang membuat kamu menjadi menilai segala sesuatu rumitnya parah. Sebenarnya enggak loh. Gitu loh. Makanya di sini perlu yaitu kesadaran tingkat tinggi itu tadi. Itu tentang Scorpio ya, dan cobaan Scorpio ya memang lagi-lagi ini tentang orang terdekat kamu ya, orang di sekitar kamu, lebih ke lingkungan ya. Lingkungan nih
Ya kok campur ya. Jujur sih di sini sepertinya dari segala sisi gitu loh. Dari lingkungan, ya contoh kayak tetangga ya kamu ngerti sendiri, dari pihak keluarga, mungkin keluarga doi atau apa kayak gitu. Dan dari pasangan kamu juga yang kemarin beberapa waktu yang lalu ini parah banget ya. Scorpi memang dihadapkan oleh sifat pasangan yang membuat Scorpi terluka, sakit, inilah itulah ya. Wow, itu Scorpi. Ya ini bukan cuma Scorpi sih. April, Mei, dan awal Juni itu hampir merata semua umat ngadepin cobaan yang amazing dalam hidupnya. Ya, oke, yakini dalam diri kamu, badai pasti berlalu, Scorpi. Kayak gitu, dan di sini lanjut lagi. em, hmm, hmm, hmm. Sabar ya, Scorpi. Dan oke, sorry. Saya nangkap something. Dalam segi kerjaan, ya. Tapi biasanya Scorpio peka loh ya. Biasanya loh ya. Ini ada manusia bermuka dua yang sepertinya itu tadi. Ya nggak tahu ya, Scorpio lagi jadi banyak ya di antara Scorpio yang jadi bahan pembicaraan untuk apa? Mereka-mereka di luar sana lagi banyak bicarain kamu loh. Itu yang saya tangkap. Dalam segi pekerjaan pun juga ini ada nama kamu yang kadang mereka ya gitulah. Dan ini manusia bermuka dua akhirnya muncul di dalam segi karir kamu. Ya. Tapi ya apa ya? Mau dia mukanya 10 sekalipun, Scorpio biasanya pekanya kuat loh. Karena Scorpio kebanyakan punya kepekaan batin. Scorpio, Cancer, ya Leo. Kalau Leo kadang-kadang sih. Kalau Cancer, Scorpio ini ya punya kepekaan batin tinggi loh. Jadi orang-orang yang punya kepekaan batin ini adalah orang yang bisa merasakan perubahan perasaan orang lain gitu. Ya. Ntar tak minum dulu. Haus ya. Oke. Ya, dalam segi karir pun ya cuman itu sih. Kemudian tentang pikiran kamu ya harapan saya semoga dalam segi kerja pikiran kamu nggak terlalu suzon, nggak terlalu berasumsi yang gimana-gimana tentang rekan-rekan kerja kamu kayak gitu ya. Rezeki lagi enak-enaknya nih Scorpi. Ya, pengertian rezeki luas ya tinggal kamu sendiri pemahaman kamu gimana. Dan nanti di penghujung bulan banyak di antara Scorpio yang lebih tenang, lebih bijaksana dan kamu cukup dewasa. Kedewasaan kamu cukup kerasa di sini. Ya semoga keliaran dalam diri kamu segera berakhir karena yang mampu mengakhiri keliaran dalam diri kamu ya cuman kamu, gak ada orang lain yang mampu. Karena ya tahu sendiri, siapa yang mampu ngomong, yang mampu nasehatin Scorpio itu hanya orang tertentu. Gak semua orang mampu ngenasihatin Scorpio loh. Ya, dan Scorpio peka. Kalau misalkan ya Scorpio cari ilmu atau belajar sesuatu, nah misalkan gurunya ini kotor orangnya, itu Scorpio tahu dan itu pasti akan nolak dengan sendirinya. Pergi gitu aja Scorpio. Karena kepekaan batin yang cukup tinggi dari Scorpio itu sendiri gitu. Dan orang kalau mau nasihatin Scorpio, kalau orangnya ini banyak kotornya juga, itu akan lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Itu. Cuman kalau kamu atau Scorpio ini ketemu dengan orang yang notabene dewasa, berilmu dan hawanya kuat ya, dan juga orangnya banyak kemurnian dalam diri, artinya nggak neko-neko orangnya, kemudian orangnya itu banyak jujurnya, hidupnya apa adanya, dan banyak lebih mendekatkan diri sama Tuhan, itu baru bisa nyentuh batin si Scorpio. Ya itu. Karena kalau Scorpio kalau lagi kumat sengkleknya, wah ini mau presiden mau kelas apapun nasihatin Scorpio sulit gitu. Karena dalam diri Scorpio sendiri ya itu tadi sih ya, mungkin karena kamu punya dasar kepekaan yang cukup kuat dalam diri kamu ya, sehingga kamu cepet ngerasain gitu loh. Ibaratnya lah ini sampah ngapain mau
mau datang-datang gini-gini gitu loh ya, ya gitu loh. Ibaratnya kamu lagi kurang baik kok ya dihadapkan oleh sesuatu yang nggak baik, ya ini akan jadi kontra. Makanya ya itu tadi. Tapi ya unik sih Scorpio, jujur aja sih. Pribadi yang unik gitu loh. Dan Scorpio memang tipikal orang yang cepat bangkit dari suatu masalah mau seberat apapun ya. Galaunya Scorpio itu nggak berkepanjangan, itu beda sama beberapa zodiak yang lain yang punya sifat kalau udah drop ya drop bener kayak dihayatin gitu. Ya jadi diri Scorpio memang begitu, ya harusnya kayak gitu ya. Kamu kalau ada problem yang beratnya kayak gimana pun dalam diri kamu ya ingat jati diri Scorpio, tenggelamnya kamu itu hanya hitungan detik sebenarnya. Kamu akan cepat bangkit lagi. Itu Scorpio ya. Karena ya uniknya energi Scorpio sebenarnya. Lanjut. Saya tegaskan lagi di sini Scorpio, hati-hati dengan lisan ya, sekali lagi ya, dalam segi apapun nama itu, yang jelas dalam posisi kamu bersosialisasi ya, entah itu dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja atau siapapun dan dimanapun tempat, please hati-hati dengan lisan kamu, terutama untuk orang yang tipikal punya sifat ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu baik, cuman itu tadi nggak semua orang bisa nerima sifat ceplas-ceplos tadi. Oke, jadi kamu harus memahami intonasi dalam diri kamu, dinamika dalam diri kamu. Kenapa? Karena ya gitu, kadang Scorpio kalau lagi happy, lagi seru, itu udah kayak lupa daratan, asalnya plus aja tuh bisa jadi seperti itu. Dan ingat, kenapa saya koreksi masalah lisan di sini? Yang saya khawatirkan ini kamu lepas kendali lagi dan kamu nggak sadar ucapan kamu nyakitin orang, kayak gitu. Koreksi ya. Nah, nanti ujung-ujungnya mereka pada menjauh, kamu bingung. Ujung-ujungnya kamu nyalahin pula mereka-mereka ini. Ya, mereka benci lah, mereka iri lah, mereka itu padahal belum tentu gitu loh. Ya, karena ya lingkungan itu memang nggak bisa bohong. Sebenarnya lingkungan itu kan sebagai tempat untuk koreksi diri kita. Karena kita nggak bisa mengaca. Kebanyakan orang kan nggak mampu mengaca. Ya, jadi lingkungan itu tadi yang membuat kita, cermin kita ya lingkungan sebenarnya. Kalau kita baik ya saya yakin lingkungan juga bakalan baik kok gitu. Mengenai ada orang nggak baik itu hanya beberapa kok gitu. Cuman kalau sifat kita nggak baik ya faktanya lingkungan juga nggak akan baik, itu real gitu. Jadi ini harus perlu kedewasaan lagi, sekali lagi perlu kedewasaan. Kayak gitu Scorpio. Dan Scorpio ya kedepannya banyak yang pada akhirnya udahlah aku mau kerja, mau kembali memperbaiki spiritualnya, memperbaiki ibadahnya gitu. Scorpio kamu jujur ya kedepannya kamu banyak yang akan humble di sini, akan lebih tenang, lebih stabil, dan banyak di antara kamu yang akan mendekat lagi sama Tuhan Yang Maha Esa dan ya mungkin sudah terjadi. Nah, ya saya senang, jujur saya senang sih kalau kamu bisa kembali ke jati diri Scorpio yang sebenarnya. Karena Scorpio ya, oke, memang Scorpio sifatnya bla 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 dan terkenal sebagai zodiak yang keras, terkenal banget. Dan Scorpio zodiak paling tinggi secara tahta. Ya, jadi urutan pertama ini kalau pendapatku yang paling tinggi Scorpio sih. Yang paling atas tuh Scorpio. Itu mendominasi segala zodiak tuh Scorpio. Gitu. Cuman itu tadi, ya memang terkenal keras sih memang Scorpio. Tapi itu tadi, orang yang punya sifat keras belum tentu buruk, enggak. Keras itu ada makna yang banyak, makna mendalamnya gitu loh. Lanjut lagi di sini Scorpio. Hati-hati ya di sini dengan diri kamu ya ke depannya. Dan please udah mulai memperbaiki yuk segala sesuatu yang kemarin kelalaian, kebodohan ya, yang ketidaksadaran kamu di beberapa waktu yang lalu, udahlah yuk semuanya bersihkan memperbaiki ya. Saya mengatakannya demi kebaikan kamu sih, karena jati diri kamu di sini akan muncul ya, dan kamu akan jauh lebih baik ke depannya. Ini fakta. Tapi balik ke orangnya ya, kalau orangnya masih error kayak kemarin-kemarin, ya udah lu ya nikmatilah dengan keeroranmu itu gitu loh. Jangan berharap baik kalau diri kamu nggak bisa kamu perbaiki gitu. Lanjut. Oke, dalam segi hubungan pun di sini ya pada akhirnya
akan membaik juga ya, karena kuncinya dalam diri kamu sih sebenarnya Scorpio. Karena kenapa saya katakan Scorpio adalah zodiak yang bertahta dan tinggi secara kedudukannya? Karena ini energinya paling besar Scorpio, gitu. Ya, Scorpio kalau lagi marah itu udah ngelebihin diri Scorpio. Amazingnya gila-gilaannya gitu. Totalitasnya di Scorpio semua. Tapi lagi kalau Scorpio lagi adem, bijaknya nauzubillah min zalik. Bijak banget Scorpio itu orangnya, ya. Dewasanya, wow, mau usianya kecil sekalipun, kedewasanya akan tinggi. Itu Scorpio. Dan memang kepekaan batinnya kuat. Dan banyak sebenarnya yang terkadang suka curhat tuh sama Scorpio. Karena Scorpio bisa mendominasi segala zodiak di sini gitu loh. Mau apapun itu akan dilahap, dihadapi Scorpio. Dan Scorpio kok nggak tahu ya, sih udah bahas Scorpio tuh wasik ya pol. Jadi kuncinya di sini ketenangan dan please perbaiki. Yuk ya, karena kebaikan, keindahan, semua yang kamu butuhkan ada di depan sana. Ya, kalau bicara rezeki saya akan tidak terlalu banyak bahas, nanti kamu nikmatin sendiri. Segala kebaikan itu, hubungan kamu pun juga akan lebih membaik di sini. Ya, Scorpio. Kuncinya kesadaran diri sebenarnya, hanya itu. Yuk, ya, udah. Karena banyak banget kesalahan yang mungkin nggak kamu sadari atau kamu sadari ya beberapa waktu yang lalu. Yuk, kita perbaiki semuanya di sini. Kayak gitu. Oke. Dan ya di bulan ini pun ya ke depannya ya Scorpio banyak hal-hal yang akan, aduh gimana ya, ada rezeki tak terduga tapi pengertian rezeki luas, tolong dipahami gitu. Dan kamu bisa ketemu dengan orang yang tepat di bulan ini. Ya bahasa tepat itu sesuai dengan kondisi kamu lah, dalam arti ya dia bisa ngimbangin kamu lah gitu loh ya. Ini untuk kamu yang single ya gitu. Sebenarnya ya menang milih sih Scorpio kalau di bulan ini ya. Yang single menang milih di sini. Cuman ya itu tadi, kamu akan ketemu dengan seseorang yang klik banget sama kamu dan ya itu. Ya sebelumnya sudah sih, sudah ada. Kamu itu klik dengan seseorang, kamu nyaman dan kamu ngerasa dia ini bisa melengkapi kekurangan kamu dan hidup kamu. Tapi itu tadi, ya dia ini posisinya gitu loh, nggak single. Bisa jadi dia sudah punya istri atau suami, atau mungkin kamunya sendiri ya. Makanya di bulan Mei kemarin banyak faktor perselingkuhan kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah, kemarin kan sudah berlalu ya. Dan untuk saat ini yang kamu mungkin terjebak dengan seseorang yang mungkin jatuh cinta dengan seseorang yang notabene sudah punya pasangan dan kamu sayang pula sama dia dan kamu klik banget sama dia. Kuncinya satu untuk menghadapi itu ya. Logika dan akal sehatmu yang harus dirimu kedepankan. Perasaanmu di nomor 3 ini nanti. Dimundurin lah. Ini nomor 1, logika. Kedua, akal sehat. Ini kamu jalanin. Kamu kuatin di dalam diri kamu. Nanti ketemu kok jawabannya. Kenapa? Kalau kamu jatuh cinta dengan orang yang menurut kamu salah dan kamu ngerti cinta ini salah, terus kamu paksakan, ya kamu hancur. Oke? Cara keluar dari itu semua ya hanya dengan itu tadi, logika dan akal sehat lah yang harus kamu kedepankan. Kamu nggak bisa selalu menggunakan perasaan kamu di segala situasi dan kondisi. Apalagi untuk kamu yang lagi bucin, lagi terjebak oleh cinta yang mendalam, dan mungkin kamu tahu itu salah, ya akal sehatmu, logikamu tolong kamu kuatin. Kamu bisa terbebas nanti dari itu semua. Oke? Karena ranah perasaan tuh ranah yang paling bahaya, bro. Serius, itu fakta. Dan ya hubungan kamu sekarang lagi on off di sini, ya sabar dulu deh ya, sabar dulu lah. Ya konflik demi konflik pun everyday ada aja terus. Ya mungkin ada juga yang kamu sedang capek ngopenin keluarga yang lagi sakit. Ya saya hanya bisa doakan semoga saudara atau keluarga itu bisa cepat sembuh dan kamu bisa beraktivitas yang lain, amin ya. Hubungan kamu di sini ya kedepannya akan membaik kok gitu. Tapi balik ke orangnya ya mau nyadari nggak? Karena yang saya bahas di sini
tentang segala sesuatu yang mungkin menurut kamu lagi rumit. Yang saya bahas di sini tentang inti dan intinya. Oke, saya langsung kepada inti dan intinya di sini, ya kamu pahamin lah, karena mungkin kamu perlu dengerin apa yang disampaikan di readingan ini lebih dari satu kali, karena nggak mungkin bisa langsung klik kamu pahami gitu aja, nggak. Ya, karena butuh kedewasaan banget dalam apa yang saya bahas di sini, dan ini sangat mendewasa sekali sebenarnya. Oke, karena saya berusaha untuk sedalam mungkin dalam setiap kupasan ya. Ya, ini demi kebaikan kamu ya, harapan saya semua Scorpio kedepannya terus membaik ya, dan saya akan selalu menemanimu ketika kamu sedih, terpuruk, terpleset, ya belok sana belok sini, saya akan ada untuk kamu everyday. Ya, doain saya sehat ya sih ya. Semoga bisa terus ngupas untuk Scorpio-nya, bisa terus ngasih arahan untuk Scorpio. Ya kalau salah ya saya salahin, saya nggak peduli, lo mau suka nggak suka itu urusan lu. Ya gitu. Ya, saya berusaha untuk netral apa adanya sih, saya nggak peduli itu ya. Oke, lanjut lagi di sini Scorpio. Ya udah dah. Karena ya pada akhirnya ending di bulan ini ya kamunya akan lebih humble, lebih positif, lebih tenang. Ibadah kamu pun juga mulai membaik nantinya. Diri kamu juga, terutama perasaan, pikiran kamu, ya banyak banget perubahan dalam diri kamu sebenarnya. Tapi ya ini hanya untuk orang-orang yang menyadari dan mau merubah dirinya. Kalau nggak mengerti dengan apa yang gue bahas, ya berarti ini bukan petunjuk untukmu deh, gitu. Oke Lur, ini yang bisa aku bahas untukmu. Ya semoga sehat-sehat semua Scorpio, dan semoga ada manfaat yang bisa aku sampaikan di sini. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Tinggal dikit lagi sih. Tunggu ya, nanti udah clear semua zodiak ini. Udah sampai 12 zodiak saya baca semua. Nanti kita masuk ke bulan Julinya gitu. Ya. Bye bye Scorpio.